Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Ada pertanyaan yang masuk melalui email dari Pak Genta atau Pak Genta Nur Sauma yang bertanya tentang pembatalan jual beli warisan. Nah, jadi Pak Genta ini bersama dengan beberapa saudaranya adalah ahli waris atas sebuah rumah atau tanah yang didapatkan dari warisan. Mereka ini kemudian bersepakat, jadi para ahli waris ini bersepakat untuk menjual warisan tersebut atau rumah tersebut kepada pembeli yang lain, kepada orang lain. Nah, pembeli ini kemudian membayar mereka dengan cara menyicil. Dan sudah sampai 85% ada salah satu ahli waris yang ingin membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Nah, pertanyaan dari Pak Genta adalah apakah pembatalan bisa dilakukan sepihak tanpa persetujuan ahli waris yang lain? Proses tindakan melakukan jual beli tanah itu sebenarnya adalah proses yang cukup mudah apabila dilakukan oleh satu orang. Tetapi akan menjadi kompleks dan lebih rumit apabila memang melibatkan banyak orang. Dalam hal ini apabila memang tanah itu adalah tanah warisan dan ahli warisnya lebih dari satu orang atau bahkan lebih dari 2 orang. Nah, apa yang dialami Pak Genta saya yakin juga dialami oleh banyak orang. Atau Anda yang saat ini sedang menonton video ini juga mungkin sedang mengalami permasalahan yang mirip dengan yang dialami oleh Pak Genta. Nah, saya ingin flashback kembali peristiwa jual beli yang sudah dilakukan oleh Pak Genta dan juga saudara-saudaranya. Saya ingin memastikan apakah memang perjanjian jual beli yang dilakukan ini adalah perjanjian jual beli yang dilakukan di hadapan notaris. Artinya bahwa ada PPJB yang dibuat bersama-sama antara ahli waris dan juga pembeli. Jadi ahli waris ini sebagai penjual dan juga dengan pembeli. Nah, apabila memang ini dilakukan dengan adanya perjanjian jual beli yang sah dan tertulis, maka itu akan lebih sangat mudah untuk kita bisa melakukan pembatalan. Artinya bahwa pembatalan ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang sudah kita buat bersama-sama di hadapan notaris. Tetapi akan jadi lebih ribet atau jadi lebih kompleks apabila memang perjanjian jual beli ini dilakukan hanya secara lisan dan hanya ada kwitansi sebagai bukti jual beli yang terjadi di antara penjual dan juga pembeli. Di sini saya asumsikan bahwa Pak Genta dan juga saudara-saudaranya sudah menggunakan atau melalui prosedur perjanjian pengikatan jual beli yang sesuai dengan ranah hukum dan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, mengenai pembatalan, sebenarnya perjanjian jual beli apabila memang kita sudah membuatnya di hadapan notaris ataupun kita lakukannya secara lisan, maka ketika kita ingin membatalkan jual beli ini, kita tidak bisa serta-merta batal demi hukum dan kemudian secara lisan selesai perjanjian jual beli batal. Tetapi sebagaimana diatur di dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian sangat jelas bahwa apabila memang ada salah satu pihak yang ingin membatalkan perjanjian, maka mereka harus pergi ke pengadilan dan memintakan pembatalan di pengadilan negeri di hadapan majelis hakim. Mengapa? Karena memang ada beberapa hal yang kemudian memang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan pembatalan tersebut terjadi. Contoh, pada penjual ini mereka menjual kepada pembeli dan kemudian ternyata pembeli ini tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Atau pada saat pembeli ini membeli dari penjual, dia berharap sertifikat balik namanya sudah terjadi 2 atau 3 tahun, ternyata lebih daripada itu, sertifikat ini tidak kunjung jadi atau tidak kunjung terbit sertifikat hak milik tersebut, sehingga pembeli kemudian ingin membatalkan. Nah, segala sesuatu peristiwa pembatalan ini wajib dilakukan di hadapan pengadilan negeri atau di hadapan majelis hakim. Nah, pertanyaan dari Pak Genta adalah apakah memang mungkin dilakukan pembatalan apabila memang hanya salah satu pihak dari ahli waris yang ingin mengajukan pembatalan. Nah, apabila memang pembatalan ini hanya diinginkan oleh salah satu ahli waris, seperti yang tadi saya bilang bahwa pedomannya adalah pada perjanjian jual beli, di mana salah satu orang ini adalah ahli waris. Dia wajib untuk menggugat si pembeli dan juga menggugat saudara-saudaranya yang juga menjadi ahli waris yang lain ini di pengadilan untuk kemudian dia menyatakan bahwa pembelian ini batal karena tidak sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati. Tetapi kalau dia hanya ingin serta-merta melakukan pembatalan hanya karena dia ingin
batal karena uangnya ini tidak kunjung diberikan dan hanya salah satu pihak saja yang menyetujuinya, itu akan sangat sulit untuk dibatalkan. Kenapa ya? Karena memang penjualnya ini tidak hanya satu orang, tidak hanya satu ahli waris saja, tetapi melibatkan seluruh ahli waris. Nah, kalau masalah ini saya sarankan untuk Pak Genta dan juga keluarga dan saudara-saudaranya ini bisa menyelesaikannya secara mediasi atau secara kekeluargaan. Kenapa? Karena permasalahan ahli waris, permasalahan warisan atau permasalahan keluarga ini memang cukup pelik dan cukup rumit, dan apabila memang masuk ke pengadilan negeri, prosesnya ini tidak cepat atau memakan waktu yang cukup lama. Sehingga saya sarankan untuk bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Mengenai pengembalian uang yang kemudian penjual akan kembalikan kepada pembeli dengan cara dicicil, itu juga tergantung dari kesepakatan para pihak. Kalau memang pembeli ini setuju untuk melakukan pengembalian uang dengan cara dicicil, maka sangat mungkin untuk itu dilakukan. Tetapi apabila memang pembeli tidak mau dan dia ingin mendapatkan uang 85% yang sudah dia setorkan atau yang sudah dia berikan kepada penjual ini secara utuh, maka itu juga bisa dimintakan oleh si pembeli ini, baik secara lisan kepada penjual dan disepakati bersama-sama secara kekeluargaan, atau kemudian ketika ini menjadi permasalahan, maka hal ini juga harus dibawa ke pengadilan, dituntut ke pengadilan sebagai hutang piutang untuk kemudian pembeli wajib mengembalikan utang-utang tersebut. Nah, salah satu hal yang memang harus dipikirkan atau kemudian yang harus dipersiapkan oleh penjual adalah apabila kemudian pembeli meminta uangnya secara utuh dan penjual ternyata tidak memiliki uang atau dana tersebut secara utuh 85%, maka sangat mungkin pembeli ini menggugat penjual untuk mengembalikan uangnya 85% itu, dan apabila penjualnya ini tidak mampu mengembalikan atau ahli waris ini tidak mampu mengembalikan, dia meminta untuk meletakkan sita jaminan atas rumah yang sudah dia beli 85% itu sebagai jaminan bahwa apabila penjual ini tidak bisa mengembalikan uang, maka pembeli mendapatkan rumah tersebut atau rumah tersebut dijual kepada orang lain, kepada pihak ketiga, dan hasil penjualan itu dibagikan 85% untuk si pembeli, dan kalau memang ada sisanya baru kemudian dikembalikan kepada si penjual. Ini yang perlu diwaspadai, karena biasanya apabila memang sudah masuk kepada sita eksekusi atau sita jaminan ini dan masuknya ke sita eksekusi, maka nilai atau harga jual yang kemudian diberikan atau yang dikeluarkan atau yang kemudian dijualkan rumah tersebut biasanya cenderung jauh lebih murah atau jauh lebih rendah, sehingga kemungkinan untuk penjual mendapatkan sisa pembayaran atau sisa dari harga jual tersebut akan lebih sedikit atau bahkan sangat mungkin tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh para ahli waris atau para penjual yang kemudian ingin untuk melakukan pembatalan apabila dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa persiapan apa-apa. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Semoga memberi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan video ini, dan semoga penjelasan saya ini memberikan gambaran yang jelas dan utuh bagi kalian semua yang mungkin mengalami permasalahan serupa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau memang ada pertanyaan silakan kirim ke email yang sudah saya tuliskan di description di bawah channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.